kali ini kita akan melanjutkan materi kita di semester 1 tema 2. Nah, apa yang akan kita pelajari di tema 2 ini? Yuk kita sama-sama belajar. Oke, baik teman-teman, untuk tema 2 kita akan belajar tentang iklan. Nah, subjek outline-nya adalah 1. Kita akan menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 2. Kita akan memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Nah, kita langsung saja, kita mau bersama-sama belajar tentang iklan. Nah, perhatikan dulu iklan berikut ini. Dari iklan yang 1, 2, dan 3, di situ adalah contoh iklan tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, tentu kalian sering ya melihat iklan, baik itu di televisi maupun di majalah, surat kabar gitu ya. Nah, kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang iklan. Ini adalah contohnya saja ya. Berikutnya, nah, sebenarnya iklan itu memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya. Tidak hanya pembaca ya, bisa juga pendengarnya atau penontonnya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh si pembuat iklan. Nah, kita langsung ke ciri-ciri iklan. Apa sih ciri-ciri iklan? Yang pertama, pasti menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, berikutnya, bahasa yang digunakan juga menarik dan mudah dipahami. Hindari ya membuat iklan dengan bahasa yang rancu atau sulit dimengerti. Nah, yang ketiga, menggunakan jenis huruf atau gambar yang menarik perhatian. Nah, biasanya seseorang bisa tertarik kepada suatu iklan karena gambarnya yang menarik atau karena jenis hurufnya yang menarik. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Nah, persuasif itu artinya kalimat itu dapat mempengaruhi seseorang atau boleh mengajak seseorang ya untuk membeli produk atau menggunakan jasa atau mengikuti kegiatan yang diiklankan itu. Itu adalah ciri-ciri iklan. Nah, berikutnya, sekarang kita akan belajar unsur-unsur iklan. Apa saja sih unsur-unsur iklan itu? 1. Nama produk, jasa, atau kegiatan yang ditawarkan. Nah, ini sangat penting supaya setiap pembaca, penonton, atau pendengar itu tahu apa yang diiklankan itu. Yang kedua, gambar yang menarik dan mendukung hal yang ditawarkan dalam iklan. Ya, biasanya jika ada iklan susu kambing, nah biasanya juga akan menampilkan kambing atau menampilkan susu. Nah, seperti itu ya. Jadi gambar itu bisa menarik dan juga mendukung iklan yang ditawarkan. Kemudian kalimat atau slogan iklan. Nah, biasanya setiap produk, setiap jasa seperti itu ya, itu mengandung kalimat atau slogan yang menarik. Nah, contohnya banyak ya, kalau kalian bisa amati di TV gitu ya, di televisi kalian bisa menemui banyak sekali kalimat atau slogan iklan yang itu menjadi hafalan orang gitu ya. Banyak produk ya tentunya. Kemudian yang keempat, harga produk atau jasa atau kegiatan yang ditawarkan. Nah, biasanya ini juga dicantumkan, sekalipun ya mungkin ada yang tidak mencantumkan harga ya. Nah, kemudian yang kelima, ada kontak yang dapat dihubungi. Nah, ini biasanya ada di dalam iklan jasa gitu ya, atau iklan yang menawarkan suatu kegiatan tertentu. Biasanya ada kontak person, nah gitu ya, atau silahkan menghubungi nomor berikut. Nah, biasanya ada seperti itu. Kemudian ada kata kunci dalam iklan. Nah, teman-teman,
Iklan disajikan dengan kata kunci sesuai tujuan iklan. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti di dalam iklan itu. Intinya apa dalam iklan itu? Nah, supaya kita bisa mengerti suatu iklan itu intinya apa, maka kita bisa mengidentifikasi informasi tersebut. Nah, di dalam iklan itu informasi apa saja yang bisa kita dapatkan? Nah, salah satu cara mengidentifikasi informasi iklan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, nah ini ya, apa pesan dalam iklan? Kemudian apa saja keunggulan atau hal menarik yang disampaikan dalam iklan? Nah, ini penting sekali ya teman-teman ya. Nah, bisa juga kita menambahkan yang lain lagi. Berapa harga produk dalam iklan itu? Nah, berapa harga jasanya? Gitu ya, biaya jasa di dalam iklan tersebut. Nah, itu bisa dipertanyakan juga. Nah, itu adalah cara-cara supaya kita bisa mengidentifikasi informasi apa saja yang terkandung di dalam iklan tersebut. Kemudian selanjutnya, kesimpulannya begini teman-teman. Iklan memiliki fungsi yaitu untuk mempromosikan sesuatu. Nah, di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Nah, kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal yang bersifat persuasif atau ajakan gitu ya, mengajak, sangat penting untuk ditampilkan. Kemudian kalimat tersebut bertujuan untuk menarik ya, menarik minat pembaca atau pendengar atau penonton akan maksud yang ingin disampaikan dalam satu iklan itu. Gitu ya. Jadi harus menarik. Nah, sekarang kita akan belajar iklan. Iklan berdasarkan jenis medianya. Nah, berdasarkan jenis medianya ada satu, iklan cetak. Ya, artinya media cetak ya yang digunakan ya. Jadi dicetak iklan itu. Nah, ada iklan media cetak itu ada iklan baris dan ada juga iklan kolom. Nah, bedanya apa? Ini ya. Kalau iklan baris itu iklan kecil yang hanya terdiri dari baris kecil. Biasanya terdapat di surat kabar, di koran ya. Kalau kalian suka baca koran ya, kalian akan menjumpai iklan baris ini. Kemudian iklan kolom. Nah, iklan kolom itu iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian dari halaman surat kabar. Jadi ini lebih besar gitu ya. Iklan kolom itu space-nya atau ruang dan tempatnya itu lebih besar. Dicetak lebih besar daripada iklan baris. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Nah, contoh iklan cetak ya, media cetak. Ada iklan baris tuh ya. Iklan baris itu dalam satu kolom itu ada banyak sekali iklan. Nah, itu namanya iklan baris. Misalnya dalam kolom rumah dijual atau ruang usaha atau rumah dijual itu ada dua ya, ada dua kolom. Nah, di situ akan banyak sekali iklan tentang rumah dijual. Akan menampilkan banyak sekali spesifikasi atau detail rumah yang dijual itu. Misalkan di baris yang pertama, oh di situ luasnya 70 meter persegi. Kemudian yang kedua ada rumah juga di daerah agak pedalaman tapi luasnya 100 meter persegi. Nah, itu nanti macam-macam gitu ya, banyak sekali iklan yang ditampilkan di situ. Nah, kemudian kalau iklan kolom, nah iklan kolom di situ, nah itu eksklusif gitu ya. Satu kolom dipakai untuk satu iklan saja di situ. Lebih besar ya. Jadi ada gambarnya juga gitu ya. Kemudian lebih lengkap sekali, gambarnya juga menarik, kalimatnya juga menarik. Nah, di situ juga ada kontak ya yang bisa dihubungi. Nah, seperti itu. Ini adalah iklan baris dan iklan kolom, yang mana kedua iklan ini adalah iklan dengan media cetak ya, dicetak. Nah, iklan kolom ini biasanya kita jumpai juga di brosur-brosur gitu ya, pamflet gitu. Nah, ini iklan kolom. Berikutnya kita belajar iklan elektronik. Artinya iklan yang disampaikan itu ya melalui media elektronik.
Nah, iklan elektronik adalah iklan yang muncul, tampil, atau terdengar di berbagai media elektronik, bisa radio, televisi, dan internet. Unsur iklan media elektronik jelas, menarik perhatian, mengambil minat, kemudian menanamkan kepercayaan. Nah, ini adalah unsur yang penting karena untuk membeli suatu produk atau menggunakan satu jasa benar-benar harus mempercayai gitu ya. Yang poin 3, menanamkan kepercayaan. Jadi bagaimana calon pelanggan itu bisa menaruh percaya gitu ya kepada iklan yang disampaikan itu. Nah, di sini ada media elektronik. Nah, contohnya nih ada di sini ya. Contohnya ada di sini, kita bisa putarkan. Oke. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi luar biasa, ada contoh iklan elektronik yang mana itu ditampilkan di televisi. Contohnya seperti tadi iklan Tokopedia gitu ya teman-teman ya. Itu sangat menarik karena apa? Artisnya juga terkenal gitu ya. Kalian pasti tahu kan artisnya siapa ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu bisa mempengaruhi seseorang untuk apa? Untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu. Karena iklannya menarik, artis yang disewa di dalam iklan itu juga menarik, kemudian banyak sekali promo yang menarik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan iklan. Simak iklan dengan seksama. Harus disimak dulu. Perhatikan bahasanya dan unsur di dalam iklan itu. Kemudian yang ketiga, catat unsur iklan yang disampaikan. Catat dengan detail. Nah, ini untuk bisa menyimpulkan iklan dengan benar. Kemudian ada berbagai jenis iklan berdasarkan isinya. Kalau tadi iklan berdasarkan medianya, ada media cetak, ada media elektronik. Sekarang jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isinya ada 4. 1. Pemberitahuan. Nah, 2. Penawaran. 3. Permintaan. 4. Layanan masyarakat. Nah, teman-teman, iklan pemberitahuan berarti tujuannya untuk menyampaikan pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat luas mengenai suatu hal. Nah, kalau iklan penawaran itu ditujukan untuk menawarkan suatu produk atau jasa atau kegiatan kepada masyarakat luar agar mau menggunakan jasa atau membeli produk yang ditawarkan. Nah, kalau iklan permintaan biasanya dibuat oleh perusahaan atau perseorangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tenaga kerja yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, meskipun juga banyak contoh yang lain ya. Kemudian iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga pemerintahan yang tujuannya untuk memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah secara bersama-sama. Ini iklan pemberitahuan ya. Contoh tuh ada iklan orang hilang atau meninggal. Ini biasanya kalau ada suatu berita tayang di televisi, itu biasanya ada di sesi terakhir itu ada orang hilang gitu ya, informasi orang hilang atau informasi anak yang hilang. Nah, seperti itu. Itu termasuk iklan sebenarnya, tapi berupa iklan pemberitahuan, memberikan informasi gitu ya. Nah, kalau iklan penawaran ya yang kita sering lihat di televisi juga ya. Ada iklan makanan, iklan minuman, mungkin juga ada iklan obat-obatan, vitamin dan lain-lain. Kemudian ada iklan permintaan. Nah, contohnya iklan lowongan kerja. Dan iklan layanan masyarakat, contohnya iklan DBD atau demam berdarah dengue
atau PLN atau Gemas, Germas ya, Gerakan Masyarakat dan lain-lain. Nah, ini seringkali kita jumpai, apalagi sejak pandemi COVID ini banyak sekali iklan layanan masyarakat, entah itu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan maupun penerapan vaksinasi. Nah, berikutnya ini tadi jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, ini contohnya iklan pemberitahuan. Ada iklan pemberitahuan orang meninggal. Nah, ini iklan yang dulu pernah ditampilkan juga ketika Presiden Republik Indonesia keempat kita meninggal dunia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian ada juga contoh iklan pemberitahuan yaitu pengumuman hilang. Misalkan ada sertifikat hilang, mungkin ada IMB, izin mendirikan bangunan yang hilang, atau mungkin gambar bangunan yang hilang. Nah, seperti itu bisa diberikan di media gitu ya, di media cetak maupun di media elektronik, memberitahukan bahwa ini hilang gitu ya, siapa tahu ada yang menemukannya gitu. Kemudian ini ada iklan penawaran. Nah, ini contohnya ada iklan susu, ada iklan sabun, dan mungkin banyak lagi ya, ada iklan snack, ada iklan wafer, ada iklan, banyak sekali ya. Contoh produknya banyak sekali, iklan penawaran. Tentunya menarik ya. Kemudian iklan permintaan. Nah, ini ya, ada permintaan lowongan kerja. Ada juga iklan permintaan berupa mencari suatu produk. Nah, ini ya, dicari nih, ada sepeda sport tahun 83 warna merah harga nego. Nah, ini sering kali ya terjadi ya, karena penyuka sepeda sport. Nah, dia mencari-cari, dia memasang iklan, saya mencari gitu ya. Itu termasuk iklan permintaan. Berikutnya iklan layanan masyarakat. Nah, ini ya, ada iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu tentang keluarga berencana. Nah, ini ya, 2 anak cukup. Nah, gitu, itu ya teman-teman ya. Ini termasuk iklan layanan masyarakat. Kemudian ada juga iklan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pakai masker. Nah, bukan biar lolos rahasia, tapi biar kita aman semua. Nah, ini juga termasuk iklan layanan masyarakat gitu ya. Dia tidak menawarkan produk loh, dia juga tidak menawarkan jasa, tapi dia memberikan himbauan ya, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap disiplin pakai masker, kemudian tertib protokol kesehatan. Nah, gitu ya. Untuk apa? Memastikan tidak menularkan atau tertular COVID-19. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengidentifikasi atau menganalisis suatu iklan. Kita akan gali informasi iklan sedalam-dalamnya. Nah, ini ada iklan Solo Great Sale ya, 1 sampai 29 Februari 2020. Di situ ada slogannya belanja senang, senang belanja. Nah, itu ya. Di situ ada banyak sekali sponsorshipnya, mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu ya, sampai pada Wonderful Indonesia. Wah, itu ya, ada slogannya seperti itu. Wah, ini berarti iklan yang cukup besar ya, dikenal secara luas oleh masyarakat, khususnya di kota Solo. Nah, kita akan sama-sama identifikasi, menganalisis ya. Berdasarkan media diumumkannya, apakah jenis iklan tersebut? Nah, ini kita mengajukan pertanyaan gitu ya, mengajukan pertanyaan, jenis iklannya apa? Oh, media cetak, dan termasuk iklan kolom. Karena apa? Full, 1 kolom diisi gitu kan. Kemudian berikutnya, tuliskan kata kunci dari iklan. Nah, kita harus tahu kata kuncinya apa tadi. Judulnya tadi ya, judulnya adalah Solo Great Sale. Nah, kemudian apa saja keuntungan yang bisa didapat dari iklan tersebut? Nah, ini yang perlu kita sama-sama identifikasi. Oh, ternyata masyarakat jadi tahu informasi bahwa tanggal 1 sampai 29 Februari 2020 ada pesta diskon
di berbagai pusat perbelanjaan di Solo. Kemudian, apa yang ditawarkan iklan tersebut? Nah, yang ditawarkan apa? Jelas sekali, ada pesta diskon di Solo selama periode 1 sampai 29 Februari 2020. Kemudian berdasarkan informasi dalam iklan tersebut, nah kita bisa nih jelaskan tujuan dari iklan tersebut, ya menyampaikan kepada masyarakat luas mengenai adanya great sale di Solo, gitu ya. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali untuk kita memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari suatu iklan. Nah berikutnya, sekarang ada iklan yang lain. Nah, ini ya, ini kalau bisa Bu Kristi nyanyikan tuh begini. Kalau kau sedang haus minum hero, hero. Kalau kau merasa panas minum hero, hero. Ya, gitu ya. Kalau kau sudah lelah, ayo minumlah hero. Minuman segar badan jadi bugar. Ya, hero. Itu ya. Jadi, ini adalah hero ya, produk minuman. Ada slogannya di situ, rasa lemas dan haus jadi KO. Di situ ada juga keterangan baik dikonsumsi untuk umum. Nah, ini adalah iklan minuman, produk ya, produk minuman. Kita identifikasi ya bersama-sama ya, menganalisis bersama. Nah, apakah iklan tersebut menawarkan jasa? Oh, tentu tidak. Disilang. Diri, gitu ya, disilang. Kemudian iklan tersebut berisi informasi tentang suatu produk? Iya, ya, centang. Kemudian slogan iklan tersebut adalah hero? Oh tidak. Jadi hero itu adalah kata kuncinya, atau judulnya, atau jenis produknya, atau nama produknya, bukan slogannya ya. Kemudian rasa lemas dan haus jadi KO merupakan slogan iklan tersebut. Yes, betul ya. Jadi memang itu adalah slogannya. Kemudian iklan tersebut diawali dengan lagu yang menarik perhatian. Oh iya, gitu ya, lagunya menarik gitu. Diubah liriknya tapi nadanya itu sudah sering kita dengar mungkin ya. Kemudian iklan tersebut diikuti dengan gambar. Ya, ada gambarnya, gambar produknya. Kemudian dalam iklan tersebut dijelaskan sasaran konsumen iklan. Oh iya, dijelaskan. Dikonsumsi untuk umum, boleh. Jadi untuk anak-anak boleh, untuk remaja dan dewasa boleh, dan mungkin untuk orang yang sudah tua lanjut usia boleh juga gitu ya. Kemudian iklan tersebut bertujuan meminta penonton membeli produk. Iya, kan gitu ya. Ayo, kan gitu ya. Ayo minumlah hero. Berarti mau nggak mau harus beli dulu gitu ya. Kemudian isi iklan tersebut tujuannya mengajak penonton membeli atau menggunakan produknya ya dalam iklan. Yes, betul, centang gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa menganalisis suatu iklan ini dari judulnya, dari kata kuncinya, slogannya, sampai pada tujuan dan sasaran iklan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekian dari Bu Kristi tentang pelajaran iklan. Semoga kita semua boleh memahami dengan baik bahwa iklan sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan kita boleh dimampukan untuk menganalisis iklan dengan baik juga. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya di tema